Bapak Ibu, saudara-saudari, mudah-mudahan adik-adik semua, kita masih dalam suasana pandemi. Dan ketika kita mengikuti misa tatap muka di gereja kita harus menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran dengan Kementerian Kesehatan dan kebijakan dari keuskupan. Untuk itu, kita harus mengingat kembali protokol kesehatan itu dijalankan seperti apa, supaya ketika kita misa tatap muka, kita bisa mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Yang pertama, setelah dari tempat parkir, jangan lupa masker dipakai. Lalu kita berjalan menuju ke tempat cuci tangan. Kita cuci tangan dengan sebaik-baiknya. Setelah mencuci tangan, kita mengikuti protokol yang selanjutnya untuk cek suhu tubuh. Cek suhu tubuh ini kita memakai yang memang ditembakkan di dahi karena mewakili panas seluruh tubuh. Memang ada berbagai macam peralatan yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh, karena yang akurat suhu tubuh itu terdapat pada dahi, lalu pada ketiak kiri, ketiak kanan, lalu di bawah atau di selangkangan. Tetapi kita memakai yang saran dari keuskupan untuk memakai termogan yang ditembakkan di dahi. Nah, setelah kita ketahui suhunya, lalu diperbolehkan oleh tatib, kemudian kita memakai hand sanitizer. Setelah memakai hand sanitizer, kita berjalan menuju ke gereja. Dan di depan gereja ada 3 kotak, dana parkir, kolektor pertama dan kolektor kedua. Nah, sebelum memasuki gereja, kita persiapkan persembahan kita, lalu kita masukkan sesuai dengan urutannya, kolektor pertama, kolektor kedua, dan untuk dana parkir. Nah, setelah kita memasukkan persembahan, kita menuju ke pintu utama gereja untuk mengikuti proses selanjutnya. Nah, kita sudah ada di depan pintu gereja utama. Nah, di sini di sisi kiri dan di sisi kanan pintu terdapat kontainer yang berisi air suci. Kita sudah merindukan untuk dapat mempergunakan air suci sesuai dengan protokol kesehatan. Maka panitia pastoral masa darurat Gereja Paroki Santa Maria Kartasura menambah fasilitas kontainer untuk air suci, di mana untuk penggunaannya kita mengikuti prosedur yang ada. Karena kontainer yang sudah diisi air suci ini sifatnya sensorik, jadi kita tidak menyentuh. Nah, cara pemakaiannya bagaimana? Dapat dilihat seperti ini. Yang pertama, tangan kiri kita acungkan, lalu ditaruh di bawah ini, sudah ada air suci. Lalu kita mengambilnya, kemudian membuat tanda salib. Nah, sisa air suci yang ada bisa kita pakai untuk membasuh atau menyucikan tangan kita. Nah, setelah kita memakai air suci ini, lalu kita bisa menuju ke tempat duduk. Sesuai dengan yang ditunjukkan oleh tatib.
Nah, sebelum kita duduk, kita harus membiasakan diri untuk jengkeng atau berlutut ke hadapan sakramen Maha Kudus dengan cara kaki kanan lututnya harus sampai ke lantai. Lalu kita berdiri. Atau kalau tidak bisa berlutut dengan baik dan benar, cukup memandang ke sakramen, lalu menunduk dengan hormat, dan dengan santun kita menuju ke tempat yang ditujukan. Nah, kita duduk. Nah, ketika kita duduk untuk mengikuti Ekaristi, mari kita mengambil sikap liturgis umat yang baik. Sikap liturgis umat yang baik ketika mengikuti Ekaristi itu adalah dengan kedua kaki menapak lantai semua, badan tegap, lalu tangan bisa kita taruh di paha kita atau kita katupkan di bawah pusar kita. Nah, sikap yang harus dihindari ketika kita merayakan Ekaristi di gereja adalah yang pertama, tidak boleh kita bersikap seperti ini. Lalu jangan pula ketika kita mendengarkan sabda Tuhan atau homili dari pastor atau romo, kita justru mengambil sikap santai semacam ini. Atau ada juga umat yang seringkali diamati terbiasa ketika di dalam gereja mengambil sikap santai semacam ini. Ini tidak boleh. Jadi sikap liturgisnya ketika kita berada di gereja juga harus ditunjukkan dengan sungguh-sungguh. Nah, semoga dengan protokol kesehatan yang kita terapkan di gereja kita dan juga dengan sikap-sikap liturgi sebagai umat yang baik, kita dapat mengikuti perayaan Ekaristi dan mendapatkan berkat yang melimpah karena kita datang dengan kerendahan hati, karena kita merindukan Tuhan, hadir di rumah Tuhan supaya Tuhan pun hadir di dalam kehidupan kita. Nah, demikian sekilas pemberitahuan atau beberapa koreksi mulai dari protokol kesehatan sampai pada sikap-sikap kita ketika kita ada di dalam gereja. Semoga Tuhan memberkati.